Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahlul wafa. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review buku Interfriendship, tetapi saya mendapatkan chapter 15 atau bab 15 dengan judul besar mengukur kinerja untuk venture wirausaha. Baik, langsung saja di pembahasan pertama yang ada di chapter 15, yaitu dimensi pengukuran kinerja. Pengusaha saat ini beroperasi di lingkungan yang dicirikan oleh pesaing yang kuat dan sumber daya yang berkurang. Oleh karena itu, pengamanan sumber daya menjadi prioritas utama untuk bersaing. Wirausahawan harus mengumpulkan dan mengalokasikan sumber daya secara efektif dan menggunakannya secara efisien. Ada 6 jenis sumber daya yang tersedia. Di antara 6 itu adalah: pertama, sumber daya berwujud; kedua, keuangan; ketiga, fisik dan lingkungan; keempat, sumber daya yang tak berwujud; kelima, organisasi; keenam, relasional dan manusia. Itulah 6 jenis sumber daya yang tersedia. Dan adapun sumber daya yang lain itu adalah sumber daya yang bisa kita lihat di sekeliling kita. Adapun pembahasan kedua yaitu mengukur kinerja keuangan. Informasi keuangan mengumpulkan semua informasi yang disajikan di segmen lain dari bisnis. Di antara segmen itu yaitu pemasaran. Pertama, pemasaran; kedua, distribusi; ketiga, manufaktur; dan yang terakhir, manajemen. Itulah segmen yang bisa mengukur kinerja keuangan. Selanjutnya, memahami laporan keuangan kunci. Laporan keuangan adalah alat ampuh yang dapat digunakan pengusaha untuk mengelola usaha mereka. Laporan keuangan dasar yang perlu diketahui oleh pengusaha adalah di antaranya itu: pertama, neraca; kedua, laporan laba dan rugi; dan yang terakhir, laporan arus kas. Nah, 3 itu adalah yang bisa untuk mengukur kinerja laporan keuangan. Selanjutnya, memahami lembar neraca. Untuk menjelaskan secara lengkap apa itu neraca dan konsep lain dalam bab ini, saya akan memaparkan dulu apa itu pembagian neraca. Mengapa neraca selalu saldo? Dalam artian, menurut definisi, neraca selalu seimbang. Jika terjadi sesuatu yang menambah atau mengurangi sisi lain, satu sisi neraca maksudnya, hal itu diimbang dengan sesuatu di sisi lain. Oleh karena itu, neraca tetap seimbang. Maksudnya, ketika di neraca dengan sisi yang kiri lebih berat, maka di sisi kanan harus diseimbangkan dengan sisi yang kiri. Maka neraca selalu seimbang, dalam kata lain selalu saldo. Adapun selanjutnya, laporan penghasilan. Laporan laba dan rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan yang telah terjadi pada posisi perusahaan sebagai alat dari operasinya selama periode tertentu. Selanjutnya, beban bunga. Selain di laporan penghasilan, ada juga namanya beban bunga. Beban bunga adalah biaya
pinjaman atas pinjaman jangka panjang yang juga dikenal sebagai pembayaran hutang atau juga yang dikenal sebagai pembayaran hutang. Anggaran operasi ini yang di review yang terakhir. Anggaran operasi terdiri dari berbagai perakiraan, termasuk perakiraan penjualan, perakiraan pengeluaran, dan perakiraan produksi, dan terakhir perkiraan operasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya review dari chapter 15. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.